Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dari jurusan Akuntansi, Prodi D3 Keuangan dan Perbankan, kelas BK6A dengan NIM 19043210006. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Sylvia Roza, SEMM, selaku dosen pembimbing saya yang sudah sangat baik dan bersedia membimbing saya sampai akhir. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Personal Selling terhadap Produk Dana Pihak Ketiga untuk Meningkatkan Laba di PT Bank DKI Kantor Cabang Wali Kota Jakarta Timur. Adapun yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada latar belakang, lalu yang kedua ada isi dan pembahasan, yang ketiga ada permasalahan, yang keempat ada solusi, yang kelima ada kesimpulan, dan yang terakhir ada saran. Pada slide kali ini, saya akan membahas tentang latar belakang saya. Apa sih latar belakang saya menulis laporan tugas akhir ini? Yaitu yang pertama, Bank DKI Kantor Cabang Wali Kota Jakarta Timur mendapatkan urutan pertama cabang terbaik dari seluruh cabang Bank DKI di tahun 2021. Dalam hal ini dilihat dari pencapaian targetnya, baik dari dana pihak ketiga maupun dari kreditnya di tahun itu, yaitu tahun 2021. Yang kedua yaitu promosi sebagai alat untuk memperkenalkan dan memasarkan produk perusahaan kepada masyarakat. Untuk memasarkan produk-produk tersebut, diperlukan strategi promosi yang harus dilakukan oleh pihak bank guna meningkatkan laba. Dengan menggunakan promosi, maka perusahaan berharap akan dapat meningkatkan nilai terhadap produk mereka mengingat persaingan yang semakin ketat dan kebebasan konsumen dalam memilih produk yang ditawarkan oleh berbagai macam bank. Nah, di PT Bank DKI, Kantor Cabang Wali Kota Jakarta Timur ini memakai berbagai alat promosi untuk mengenalkan produk-produknya kepada masyarakat. Dan tidak kalah pentingnya adalah menyusun strategi demi menarik minat para nasabah dan atau calon nasabahnya. Semakin baik strategi yang dilakukan, maka akan semakin mendekati target pasar yang diharapkan. Lalu yang ketiga yaitu personal selling sebagai alat promosi yang digunakan oleh Bank DKI Kantor Cabang Wali Kota Jakarta Timur untuk meningkatkan laba dalam dana pihak ketiga. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan pelanggan dalam membeli suatu produk yang dilakukan oleh salesperson. Personal selling adalah metode promosi di mana seorang tenaga penjual menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka untuk melakukan penjualan semaksimal mungkin. Seseorang yang bertugas menjadi salesperson tidak hanya memberitahu calon pelanggan tentang produk atau layanan perusahaan, namun mereka juga menggunakan kekuatan persuasi mereka untuk meyakinkan calon pelanggan dengan berbagai cara yang menarik. Selain itu, promosi personal selling juga dapat meningkatkan hubungan dengan seorang tenaga penjual agar terjalin hubungan yang baik dan menjadi sumber feedback untuk pelanggan yang kuat. Lalu dari latar belakang tersebut, tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh promosi terutama pada personal selling terhadap dana pihak ketiga untuk meningkatkan laba di PT Bank DKI Kantor Cabang Wali Kota Jakarta Timur. Lalu pada slide selanjutnya saya akan membahas tentang isi dan pembahasan. Dalam melakukan personal selling, PT Bank DKI, khususnya Kantor Cabang Wali Kota Jakarta Timur, mempunyai strategi masing-masing di setiap produk dana pihak ketiga yang dilakukan oleh Relationship Manager Dana dan Jasa. Sebelum masuk ke strategi yang dilakukan, saya akan menjelaskan apa itu dana pihak ketiga dan Relationship Manager Dana dan Jasa. Menurut buku yang ditulis oleh Kasmir pada tahun 2014 yang berjudul Dasar-Dasar Perbankan, dinyatakan bahwa dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat luas, yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pertumbuhan bank sangat berpengaruh oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito. Yang selanjutnya ada Relationship Manager Dana dan Jasa di PT Bank DKI dalam bidang pemasaran. Salah satu divisinya ialah Relationship Manager
dan jasa yang bertujuan untuk melakukan kegiatan penjualan produk bank melalui aktivitas penjualan dana pihak ketiga dan jasa Bank DKI sesuai dengan rencana kerja dan anggaran satuan kerja cabang dan anggota supervisi dalam rangka pencapaian target bisnis kantor cabang. Masuk ke strategi promosi personal selling dalam produk tabungan. Di dalam hal ini terdapat 5 prosesnya, yaitu yang pertama, melakukan pendekatan kepada pembuat keputusan. Dalam hal ini biasanya dilakukan sebagai pembuka dalam melakukan promosi khususnya pada personal selling. Jika sudah melakukan ini, maka perusahaan akan mengetahui seberapa jauh ketertarikan si pembuat keputusan akan produk tabungan yang ditawarkan. Pembuat keputusan ini biasanya adalah camat, lurah, kepala yayasan, kepala dinas, atau kepala sekolah. Lalu yang kedua, memberikan informasi benefit yang komprehensif kepada nasabah. Hal ini dilakukan untuk menimbulkan rasa ketertarikan nasabah untuk menggunakan produk yang ditawarkan. Lalu yang ketiga, mempererat hubungan dengan pihak instansi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini, biasanya Bank DKI Wali Kota Jakarta Timur akan menjalin hubungan yang baik dan mempererat hubungan dengan pihak instansi pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar dapat memperbanyak calon nasabah. Contohnya yaitu Bank DKI bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang produk-produk yang sedang mereka butuhkan atau produk yang sedang terupdate dengan syarat mereka harus buka rekening Bank DKI. Yang keempat, mengetahui kebutuhan calon nasabah. Semua yang bertugas menjadi seorang personal banking wajib mengetahui hal ini, karena akan semakin mudah bagi perusahaan jika personal bankingnya mengetahui kebutuhan si calon nasabah dan dapat memperbanyak calon nasabahnya. Lalu yang kelima, mengetahui segmentasi calon nasabah berdasarkan penghasilan. Dalam hal ini, Bank DKI, Kantor Wali Kota Jakarta Timur, menuntut para personal selling-nya untuk mengetahui segmentasi calon nasabah mereka berdasarkan penghasilan mereka, agar dapat menentukan produk apa yang seharusnya ia tawarkan kepada calon nasabah tersebut. Lalu selanjutnya pada produk giro yang terdapat 2 cara, yaitu melakukan pendekatan kepada pejabat pembuat komitmen. Biasanya hal ini dilakukan oleh PT Bank DKI Wali Kota Jakarta Timur dan bekerja sama juga dengan badan usaha milik daerah yang meliputi RSUD, RSKD, Transjakarta, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu memberikan kredit kepada perusahaan pemenang lelang. Selain itu, Bank DKI dalam mendapatkan nasabah giro mempunyai cara tersendiri juga. Nah, ketika mereka memberikan kredit ini, maka akan menjadi peluang bagi perusahaan untuk menawarkan jasa giro kepada perusahaan pemenang lelang tersebut. Lalu yang selanjutnya ada deposito. Deposito itu mempunyai 3 cara, yaitu yang pertama menyortir data nasabah berdasarkan nominal tabungan. Hal ini hal yang wajib dilakukan oleh setiap personal selling-nya dan hal yang pertama mereka lakukan. Lalu yang kedua, melakukan pendekatan kepada nasabah yang terpilih. Setelah menyortir tersebut, maka akan ada nama-nama nasabah yang terpilih untuk dilakukan pendekatan oleh seorang personal selling. Pendekatan yang dilakukan biasanya berupa telepon atau langsung datang ke rumahnya. Nasabah yang terpilih ini biasanya disebut dengan nasabah prioritas, yang dimana akan diberikan pelayanan yang lebih untuk menarik rasa interest mereka ke perusahaan kita. Lalu yang ketiga, melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan PNS yang akan memasuki masa pensiun. Selain 2 cara di atas, Bank DKI, Kantor Cabang Wali Kota Jakarta Timur, biasanya melakukan hal ini untuk memperbanyak calon nasabah depositonya. Karena setelah mendapatkan nama-nama yang akan memasuki masa pensiun, maka akan dilakukan pendekatan juga ke mereka dan akan ditawarkan produk depositonya. Lalu di sini ada tabel pertumbuhan dana pihak ketiga dari tahun 2020 ke tahun 2021. Ada dari tabungan, giro, dan deposito.
Nah, produk tabungan itu kenaikannya mencapai 10,60%, lalu produk giro mencapai 81,12%, dan produk deposito kenaikannya mencapai 80,67%. Nah, slide selanjutnya adalah tentang permasalahan. Di dalam melakukan personal selling, tentunya ada masalah yang dihadapi bagi seorang relationship manager dana dan jasa, yaitu yang pertama ada kurangnya communication skill, yang kedua belum memiliki pengetahuan produk yang sempurna, yang ketiga belum membuat planning terkait dengan canvassing atau mapping instansi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang keempat kurangnya kemampuan untuk mengetahui karakteristik nasabah, yang kelima belum bisa mengelola manajemen waktu yang tepat. Lalu selanjutnya ada solusi. Nah, dari masalah-masalah yang ada, PT Bank DKI menyiapkan solusi-solusinya, yaitu yang pertama, mengikuti pelatihan soft skill yang disediakan oleh Bank DKI. Nah, Bank DKI ini biasanya menyediakan pelatihan soft skill ini bagi karyawan-karyawannya yang kinerjanya menurun. Lalu yang kedua, mengikuti sharing session terhadap produk terupdate. Bank DKI mempunyai agenda sharing session. Nah, biasanya semua kantor cabang mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti agenda ini. Manfaatnya ialah mengetahui produk terupdate dari Bank DKI dan saling sharing atas kendala yang sedang dihadapi. Yang ketiga, membuat daftar kelolaan dan daftar nasabah inti. Biasanya PT Bank DKI ini akan diingatkan oleh koordinatornya untuk membuat jadwal daftar kelolaan dan daftar nasabah inti yang harus dikunjungi. Nah, biasanya divisi relationship manager dan dana dan jasa ini melakukan rapat dalam hal ini. Setelah melakukan rapat tersebut, maka akan terjadwal dengan baik kemana aja mereka harus mengunjungi. Lalu selanjutnya ada mengikuti pelatihan hard skill yang disediakan oleh Bank DKI. Selain soft skill, hard skill juga disediakan. Nah, biasanya jika hard skill ini langsung dipraktekkan saat itu juga oleh setiap orang yang mengikutinya. Lalu yang kelima ada kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil pembahasan laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa personal selling berpengaruh terhadap peningkatan produk dana pihak ketiga dan laba bank. Personal selling yang dilakukan, relationship manager dana dan jasa di PT Bank DKI Kantor Cabang Wali Kota Jakarta Timur sudah sangat baik pada setiap produk yang ada. Pelayanan yang diberikan kepada calon nasabah telah sesuai dengan prosedur yang ada. Namun masih ada beberapa salesperson yang melakukan personal selling ini belum mengikuti sesuai dengan prosedur yang ada. PT Bank DKI, Kantor Cabang Wali Kota Jakarta Timur tidak bisa langsung mengkonfirmasikan perilaku mereka karena harus dilakukan proses pemeriksaan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Lalu yang terakhir ada saran. Adapun saran yang dapat diberikan kepada PT Bank DKI Kantor Cabang Wali Kota Jakarta Timur, yaitu agar lebih memperhatikan setiap personal banking yang akan melakukan proses personal selling kepada calon nasabah untuk lebih memahami produk-produk yang ada. Karena ketika calon nasabah mempunyai sebuah masalah pada produk yang ia akan gunakan, maka secara langsung dapat ditangani oleh personal banking tersebut. Pihak perusahaan juga dapat melakukan pengecekan secara rutin atas kinerja setiap personal banking yang melakukan personal selling ini dan memberikan kotak saran dan kepada setiap calon nasabahnya melalui aplikasi tertentu. Hal ini dapat mempermudah pihak perusahaan untuk melakukan evaluasi atas kinerja dari personal bankingnya dan dapat mengurangi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Lalu pihak perusahaan akan lebih banyak menerima masukan-masukan dari calon nasabahnya yang nantinya akan bermanfaat bagi perusahaan, terutama di bagian promosi khususnya di personal selling. Bukan hal yang mudah untuk meraih gelar ini, tetapi kita yang sudah diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi akan berjuang sekeras mungkin yang kita bisa. Dan anugerah Tuhanlah yang sudah membawa kita sampai detik ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen penguji yang sudah mendengarkan dan memperhatikan presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.